Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan terus semangat dalam mewujudkan mimpi-mimpi teman-teman dan semoga berbahagia. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali konsep hukum tarik-menarik atau LOA dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang keilmuan biologi atau dari tubuh kita. Dan saya menyebutnya konsep ini sebagai biologi law of attraction. Dalam wawancara, pemaparan terkait pengalaman dalam penelitian dan pengembangan seorang ilmuwan di bidang biologi seperti Dr. Bruce Lipton tentang stem cell alias sel punca. Stem cell adalah sel biologi yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya, sel yang satu ini mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentukan sel-sel baru di tubuh kita. Tetapi pada saat Dr. Bruce Lipton melakukan penelitian tentang stem cell ini, dia terheran-heran. Kenapa? Ternyata sel tidak dikontrol oleh gen, akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Loh, bagaimana mungkin? Begini ceritanya teman-teman. Bruce menempatkan 3 buah sel yang pertama di 3 cawan yang berbeda. Masing-masing kultur media dari ketiga cawan tersebut dibedakan dengan mengubah komposisi kimiawi, dan kultur tersebut ternyata dari perubahan kultur media tersebut ketiga stem cell membentuk 3 buah sel yang berbeda-beda. 1. Cawan pertama menghasilkan sel tulang. 2. Cawan yang kedua menghasilkan sel otot. Dan cawan yang ketiga menghasilkan sel lemak. Lalu Bruce berkesimpulan bahwa sel tidak dikontrol secara genetik, namun dikontrol oleh lingkungan. Jadi inilah yang menghasilkan studi cabang ilmu terbaru yang bernama epigenetika. Epigenetika sendiri artinya kontrol atas file di atas gen. Dalam ilmu epigenetika, yaitu melibatkan pikiran serta lingkungan. Jadi yang mengontrol genetika seseorang di ilmu ini adalah pikiran dan lingkungan. Ketika seseorang bisa kita kendalikan, maka kita bisa mengendalikan sel di tubuhnya. Jadi teman-teman, inilah sebabnya mengapa proses pemrograman pikiran bawah sadar sejak dalam kandungan usia 0-7 tahun amatlah penting. Kenapa? Karena di usia 0-7 tahun manusia itu berada dalam gelombang otak theta, yaitu gelombang otak hipnosis dan imajinatif. Salah satu contohnya, orang tuanya mereka menyebut sapu sebagai sapu. Namun bagi anak-anak itu bisa jadi sebuah kuda-kudaan, bukan sebuah sapu. Begitulah teman-teman. Jadi ketika usia anak-anak 0-7 tahun, mereka mendownload segala bentuk informasi-informasi dan kejadian-kejadian dari lingkungan dan sekitarnya. Dan itu terekam, tersimpan sebagai memori di pikiran bawah sadarnya. Sedangkan memori itu dijalankan oleh pikiran sadarnya mulai berjalan di usia 7 tahun ke atas. Jadi si anak ini sudah memiliki sebuah rekaman yang disebut cetak biru atau sebuah blueprint, sesuatu secara psikologis dinamakan persepsi atau paradigma. Persepsi, paradigma, serta citra diri seseorang adalah sebuah bentuk belief system alias sistem keyakinan atau kepercayaan seseorang
yang akan digunakan dan menjadi acuan landasan dasar dalam kehidupannya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke pembahasan ilmu epigenetika. Bruce Lipton mengibaratkan tubuh kita atau tubuh manusia itu seperti layaknya cawan. Tubuh kita memiliki sel-sel dan memiliki kultur-kultur di dalam tubuh dan memiliki darah. Manusia adalah darah. Darah dalam tubuh manusia itu dikontrol oleh otak. Dan di dalam darah manusia juga mengandung zat besi dan magnesium. Sekarang coba kita bayangkan. Yang pertama, kita bayangkan apabila kita sedang berada dalam kondisi stres. Kira-kira apa yang akan terjadi secara biologis? Pasti pertama tubuh Anda akan mulai memproduksi hormon negatif, hormon stres, antara lain kortisol, adrenalin. Secara biokimia imunitas tubuh kita akan menurun. Sekarang kebalikannya ya, coba ya. Teman-teman bayangkan teman-teman sedang berada dalam kondisi jatuh cinta. Pasti rasanya indah, enak. Dunia seakan milik berdua, yang lainnya lagi ngontrak. Karena pada saat kita jatuh cinta, tubuh kita akan memproduksi hormon positif yang antara lain oksitosin dan dopamin. Dalam kondisi seperti rasa cinta, tubuh kita secara biokimia sedang mengalami peningkatan imunitas. Dan tubuh kita artinya kita lebih sehat, lebih glowing. Teman-teman coba perhatiin, ingat-ingat saat lagi kita jatuh cinta. Pasti kita inginnya ngaca melulu, tersenyum sendiri. Apa yang kita makan apa aja itu terasanya enak aja. Kayaknya dunia ini terasa di surga. Itulah cinta, rasa cinta. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali serta memperlihatkan skala frekuensi manusia yang dibuat oleh Dr. Hawkins di bukunya Force and Power. Kondisi rasa cinta itu berada di skala frekuensi 500. Kondisi rasa cinta ini akan bisa menyebabkan rasa bahagia di angka 540. Ini bisa juga terus meningkat di angka skala 600. Itu artinya berada di frekuensi getaran tinggi atau positif. Inilah frekuensi di mana rasa-rasa ini yang dapat mewujudkan semua impian teman-teman. Sebaliknya, kondisi stres, sedih, kecewa, marah pada manusia itu disebabkan oleh rasa takut. Skala frekuensi ini dan vibrasi ini ada di angka 100 ke bawah atau di getaran negatif atau rendah. Inilah frekuensi di mana rasa-rasa ini yang dapat menyebabkan imunitas di tubuh manusia menurun. Dan ini juga dapat menggagalkan atau dalam mewujudkan semua impian manusia. Teman-teman, sekarang kita bicara tentang organ tubuh, yaitu jantung. Jantung adalah sumber energi elektromagnetik paling kuat dalam tubuh manusia dan menghasilkan medan elektromagnetik terbesar dibandingkan organ tubuh lainnya. Medan listrik jantung memiliki amplitudo sekitar 60 kali lebih besar daripada yang dihasilkan otak. Medan elektromagnetik tersebut terdeteksi hingga 1-3 meter dari tubuh dan memancar ke segala arah. Ini memperkuat keterkaitan antara hukum tarik-menarik atau law dengan tubuh manusia. Teman-teman, setelah jantung, organ jantung, kita bicara zat besi. Zat besi merupakan elemen penting untuk produksi darah sekitar 70%. Dan zat besi itu di tubuh kita ditemukan dalam sel darah merah Anda yang disebut hemoglobin. Sedangkan magnesium
digunakan dalam pembentukan energi tubuh, mengatur tekanan darah, menstabilkan detak jantung, dan menjaga fungsi sel saraf otak manusia. Kita semua tahu bahwa zat besi dan magnesium adalah unsur logam yang akan bereaksi terhadap medan magnet. Nah, kerennya teman-teman, Tuhan yang Maha Kuasa, Dia menciptakan komposisi sel darah merah sedemikian akurat dan presisi, di mana kadar besi dalam darah diikat dalam sel darah merah bernama hemoglobin. Hemoglobin kurang lebih 50% di dalam tubuh. Ini artinya tubuh kita adalah medan magnet, di mana darah di tubuh kita adalah salah satu media pembawa sirkulasi dan polarisasi magnetik. Tubuh kita sudah dirancang sedemikian cerdasnya oleh Sang Maha Pencipta sebagai sebuah tower yang tercanggih di jagat ini, sebagai sebuah pemancar frekuensi getaran energi. Maka keterikatan dengan hukum tarik-menarik atau Loa dengan ilmu biologi menjadi tidak terpisahkan. Nah, kalau kita, teman-teman sekarang sudah tahu bahwa hukum tarik-menarik atau Loa bekerja melalui tubuh kita. Jadi, tubuh kita mempengaruhi mekanisme hukum tarik-menarik atau Loa secara langsung, baik kita sadari atau tidak. Nah, sekarang apabila dalam keadaan sehari-hari kita berada di frekuensi getaran negatif atau rendah, kira-kira bagaimana hukum tarik-menarik atau Loa akan bekerja terhadap kita? Ya pastinya otomatis segala yang menjadi impian-impian teman-teman akan sulit terwujud, baik itu kesehatan, kekayaan, juga kebahagiaan.